Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yustaratu fi ghuslil mutanajjisi wurudul ma'i alaihi in kana qalilan. Disyaratkan ketika membasuh barang yang terkena najis itu harus adanya aliran air ke barang yang terkena najis tersebut. Artinya apa? Artinya air tersebut itu mengenai barang yang terkena najis. Jika airnya itu sedikit. Air sedikit itu air yang bagaimana? Air yang kurang dari 2 kolah. Jadi misalkan ini baju ya. Ini baju yang terkena najis misalkan. Kalau kita punyanya itu air hanya sedikit, misalkan 1 timba itu ya. Jadi air sedikit itu air yang kurang dari 2 kolah. Sedangkan 1 kolah itu 60 cm. Kalau ini 30 cm, berarti kalau 2 kolah itu 60 cm. 60 cm persegi. Ke atas 60 cm, ke samping 60 cm ya. Itu. Jadi kalau airnya itu sedikit, maka airnya itu harus mengenai barang yang terkena najis. Misalkan ini pakaian terkena najis. Airnya hanya 1 timba kecil, maka ketika airnya sedikit harus adanya aliran air. Artinya apa? Air yang mengenai barang yang terkena najis itu disiramkan. Nah, disiramkan itu caranya. Jika airnya itu sedikit. Jadi jangan kok ada timba kurang dari 2 kolah, misalkan sedikit airnya. Kemudian ini misalkan pakaian ini najis, terus panjenengan cemplung ke timba. Nah, maka ini tidak akan bisa suci, barang tersebut akan najis. Beda kalau air yang ditimba yang sedikit itu dialirkan ke barang yang terkena najis, maka itu nanti bisa suci. Fa'in ukisa lam yadhur. Jadi tadi kalau air yang sedikit itu terbalik, artinya apa? Bukan air yang mengenai barang yang terkena najis, tapi barangnya ini dicelupkan ke dalam timba, kemudian nyuci, maka ini tidak bisa suci. Amal ma'ul kasiru fala farqa baina kaunil mutanajjisi waridan au maurudan. Tetapi jika airnya itu banyak, air banyak itu air yang lebih dari kolah, itu di model apapun bisa. Misalkan panjenengan punya air dalam kolam ya, kolam yang besar sekali. Sedangkan ini ada pakaian najis, kamu langsung panjenengan celupkan di kolam tersebut, dicuci, itu enggak apa-apa. Atau airnya yang di kolam tadi diciduk, dialirkan, disiramkan ke pakaian yang terkena najis juga bisa. Jadi kalau airnya itu banyak, maka tidak masalah air yang mengenai pakaian tersebut atau pakaian tersebut yang langsung diceburkan ke dalam air. Saya kira cukup sekian mengenai tentang bagaimana cara mencuci dengan air yang sedikit dan air yang banyak. Saya kira cukup dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.